Saya agak cepat supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Nah, yang selanjutnya kita harus membuat ciri khusus, karena definisi aja menurut saya tidak cukup, supaya kita benar-benar bisa membedakan manusia dengan yang lainnya. Nah, setidaknya ada yang pertama ciri fisiknya. Manusia itu sikapnya tegak, sehingga membebaskan tangan untuk melakukan eksplorasi dan manipulasi. Jadi, berbeda dengan beberapa hewan berkaki 4, sebutannya kaki semua ya. Kalau kita memang 4 tapi 2 yang di atas karena kita tegak itu disebut tangan. Dan tangan itu punya kebebasan untuk melakukan eksplorasi, bergerak, bermanuver, dan memanipulasi sedemikian rupa. Itu membedakan manusia dari segi fisik ya dengan hewan lain. Selanjutnya jari-jari tangan kita bergerak serta kemampuan lengan bergerak memutar. Jadi kita bisa bermanuver 360 derajat dengan lengan. Nah, kalau hewan lain mungkin tidak begitu. Jadi Anda bisa bayangkan, bisa imajinasikan di kepala tentang ciri fisik manusia ini. Selanjutnya otak dan kepala yang besar serta sistem saraf yang lebih sempurna dari makhluk lain. Nah, itu dari segi fisik. Artinya ini ilmu biologi yang mengatakan bahwa ciri-ciri fisik manusia itu lebih sempurna dibanding makhluk lain. Dan yang perlu kita catat adalah manusia ini secara spesifik yang disebut di sini adalah sapiens ya, Homo sapiens, karena banyak homo-homo yang lain, ada Neanderthal, ada yang lain sebagainya. Mungkin Anda nanti bisa baca buku yang berjudul Sapiens ya, karya Yuval Noah Harari. Kalau Anda butuh nanti saya bisa berikan, karena saya punya soft copy-nya. Nah, yang selanjutnya ciri lain, manusia mempunyai alat berupa bahasa untuk menyebarkan kebudayaan. Jadi ada alat untuk berkomunikasinya. Dalam sejarah umat manusia, bahasa itu berubah-ubah ya. Hingga sampai sekarang di puncak kebudayaan kita yang sekarang ini, kita menggunakan tulisan, lisan, dan tanda-tanda yang umum ya, lazim. Misalnya contoh saja dalam berkendaraan kita mengenal lampu lalu lintas. Itu tidak lain tidak bukan adalah bahasa untuk berkomunikasi, hanya saja bukan dengan tulisan. Kalau tulisan itu sudah sangat lazim. Maka ada penanda dan ada yang ditandai. Ada penanda dan ada petanda. Itu kecanggihan manusia dalam berbahasa, di mana makhluk lain mungkin tidak bisa. Gitu. Bahkan kita bisa berbohong, makhluk lain belum tentu bisa berbohong. Manusia mempunyai daya cipta yang bisa berulang dan ciptaannya bisa kompleks sifatnya. Ya, kita bisa membangun apa yang kita inginkan. Kita bisa berkomunikasi via video call itu karena hasil cipta. Kita bisa tinggal di gedung bertingkat itu karena hasil ciptaan manusia. Jadi ciri-ciri manusia memang selalu bisa membuat sesuatu secara berulang maupun memodifikasinya. Nah, ini kelebihan manusia dibanding yang lain. Selanjutnya, manusia adalah makhluk sosial dan politik. Ya. Sosial dan politik ini mungkin bahasannya sudah ke arah yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan kita tidak bisa membahas ini dalam waktu yang singkat, dalam 10 atau 20 menit. Intinya, manusia bisa mengorganisir diri maupun kelompok untuk bisa menjalankan kehidupan bersama-sama. Nah, kalau hewan mungkin tidak bisa begitu. Ketika stok makanan di wilayahnya habis, dia akan bermigrasi ke tempat lain dan ketemu oleh komunitas hewan lain, sebut saja misalnya serigala, dan bisa jadi di tempat yang lain ada penguasa yang lain dan bisa saling bertikai. Nah, manusia tidak begitu. Manusia bisa saling bekerja sama, walaupun ada juga istilah penjajahan. Nah, jadi ada hal-hal semacam itu yang membuat kita menjadi sangat berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, hanya manusia yang sadar akan sejarah dan mempunyai tradisi
kebudayaan yang terus-menerus. Nah, ini dia, kita punya fantasi di masa lalu yang bisa jadi pegangan terus. Misalnya dalam konteks kebangsaan, kita mengenal sejarah perjuangan. Kalau dulu ada namanya mata pelajaran perjuangan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSPB. Nah, yang sekarang mata pelajaran sejarah sedang diperbincangkan ya, hangat diperbincangkan karena ada statement-statement yang mungkin mengganggu kelompok yang berkepentingan terhadap pelajaran sejarah. Jadi, sejarah ini gunanya sangat banyak. Dalam kepala manusia, sejarah bisa membangkitkan kita pada rasa nasionalisme misalnya. Karena kita punya cerita di masa lalu bahwa bangsa kita pernah menang melawan penjajah, walaupun banyak kebohongan ya. Misalnya sebut saja berjuang dengan bambu runcing. Ya mana mungkin bambu runcing bisa menang dengan peralatan lengkap, militer yang lengkap. Jadi ada hal-hal yang kadang dalam sejarah dititipkan dan sesuatu itu tidak rasional. Nah, sementara kemanusiaan itu satu-satunya modalnya adalah rasionalitas gitu. Karena kalau tidak rasional kita harus menentangnya. Ya, oleh karena itu kalau tidak rasional kita harus menentangnya gitu ya. Nah, selanjutnya manusia punya apresiasi estetik. Nah, di sini yang dimaksud apresiasi estetik itu adalah kemampuan manusia dalam mencipta sesuatu yang bernilai atau keindahan. Sebut saja ini masuk dalam kategori seni. Kesenian ini cuman manusia yang punya. Misalnya kita bergerak, gerakan kita bisa disenikan jadi tarian. Kita berbahasa, bahasa kita bisa disenikan menjadi puisi, pantun, dan lain sebagainya. Jadi cuman manusia yang bisa seperti itu untuk memenuhi atau menjalani kehidupan. Makhluk lain itu tidak bisa. Nah, selanjutnya yang lebih dalam lagi, manusia punya hati nurani. Hati dalam hal ini sebenarnya bukan hati dalam konteks biologi ya, hati yang berfungsi untuk menyaring atau menangkal racun, tapi hati nurani. Nurani itu intipati dari jiwa manusia, kira-kira seperti itu. Jadi ada jiwa di sini, ada masalah baru lagi karena kita menyebut jiwa, maka ada pembahasan tentang jiwa. Nah, selanjutnya yang ada dalam hati mungkin ini makhluk yang religius. Jadi religiusitas itu letaknya di hati. Hati yang menggerakkan manusia untuk berperilaku sedemikian rupa. Jadi memang ada kaitan antara ciri fisik dan sampai kepada hati tadi. Nah, dalam beberapa literatur ada kaitan, sebut saja teorinya Mulasadra yang mengatakan bahwa ada kaitan antara apa yang dimakan manusia dengan perilaku. Ada gerak substantif dari sel-sel yang dimakan oleh manusia. Dari uang yang haram, maka perilakunya akan itu sudah sangat kompleks karena butuh pemahaman yang lama atau panjang, untuk pembahasan yang panjang untuk bisa memahaminya. Nanti suatu saat saya berharap kita bisa tiba pada pembahasan itu, tapi saya rasa kalau dengan pembelajaran online itu agak tidak mungkin gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, masalah misalnya kucing tadi, ketika dia mencuri dia akan ketakutan dan lain sebagainya tadi, itu untuk menjawabnya saya sampaikan ini, ada struktur jiwa. Jadi jiwa itu adalah sesuatu yang ada pada seluruh makhluk hidup. Misalnya ada dalam lagu kebangsaan kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibangunkan baru badannya. Artinya dalam diri manusia sudah pasti ada jiwa. Nah, dalam diri binatang juga ada jiwa. Tapi untuk menjawab itu, menurut Whitehead ini ada
ada semacam hierarkinya, tahapan hierarki. Nah, tahapan yang paling tinggi adalah tahapan struktur jiwa manusia, yaitu tahap rasional. Nah, di mana dalam tahap ini segala sesuatu terus terjadi pembaruan, terus-menerus, yang menjadi begitu efektif di dalam sejarah kehidupan manusia. Karena dalam diri manusia ada kesadaran intelektual. Nah, intelektual ini, yang dimaksud intelektual ini adalah sesuatu yang dicapai dari keberpikiran manusia tadi. Nah, maka ke depan kita akan mengarah kepada intelektualitas manusia ini sebagai ciri utama. Karena inilah yang tidak dimiliki. Maka dalam pembahasan-pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara manusia menjadi intelek, atau bagaimana cara manusia menjadi punya pengetahuan. Alat apa yang digunakan, dari mana sumbernya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Karena hierarki manusia sejatinya berada dalam taraf yang paling tinggi, yaitu taraf rasional. Itulah mengapa ketika kita melihat perilaku teman kita yang tidak seharusnya atau tidak mencerminkan tindakan manusia, kita akan maki dia gitu ya. Makinya biasanya dengan sebutan binatang gitu. Binatangnya juga punya level-level ya. Kalau kejahatannya kecil-kecil ya mungkin makiannya hewan-hewan yang kita anggap tidak terlalu menjijikkan ya, atau tidak terlalu jorok, atau tidak terlalu jelek gitulah. Jadi bahkan kita punya kemampuan untuk membuat hierarki atau level-level binatang untuk dimakikan kepada orang yang sifatnya bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, kenapa kita bisa begitu? Nah, di situ keistimewaan manusia. Jadi anjing misalnya tidak bisa menyebut anjing lain itu dengan sebutan yang non anjing gitu. Karena dia memang tidak punya kemampuan untuk berimajinasi, tidak punya kemampuan untuk berbahasa sebagaimana bahasa manusia. Jadi binatang tarafnya itu masih berada di bawah manusia, yaitu taraf sensitif. Ya, sudah muncul kesadaran akan diri dan lingkungan bersamaan dengan kemampuan analisis terhadap pengalaman-pengalaman fisik. Maka biasanya hewan ini punya kemampuan untuk mendeteksi misalnya keadaan alam. Ketika akan hujan, maka biasanya burung-burung walet akan keluar dan lain sebagainya, dan sehingga itu dibaca oleh manusia tadi yang punya kemampuan intelektualitas yang tinggi sebagai pertanda bahwa ini akan hujan. Jadi hal-hal semacam itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan di bawahnya lagi ada tahap vegetatif atau pertumbuhan, lebih menunjukkan aktivitas jiwa yang efektif dengan adanya unsur pembaruan, adaptasi dengan lingkungan. Seperti pohon ya, karena pohon itu bertumbuh tapi tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk bergerak. Dia hanya bisa tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. Misal, katakanlah sebut saja pohon yang bisa meranggas. Jadi, ketika dia kekurangan sumber air, maka dia menggugurkan daunnya untuk mengurangi pasokan makanan yang harus dimakan setiap hari dari dalam tanah. Karena air berkurang. Ini khususnya bisa kita lihat pada pohon-pohon yang bisa meranggas seperti pohon jati ya, dia menggugurkan daun, nanti ketika udah musim hujan lagi dia akan tumbuh lagi. Jadi itu sebenarnya adalah bukti bahwa pohon punya jiwa juga gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap organik atau benda mati. Sifatnya statis, tidak diperkenalkan unsur baru yang muncul dari keinginan mewujudkan cita-cita pribadi. Jadi benda mati ini ya benda pasrah seperti batu. Dia nggak bisa bergerak sendiri kecuali ada yang menggerakkan. Bisa angin, bisa manusia, bisa binatang, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas jiwa ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam, sesuatu yang ada di dalam diri manusia.
diri makhluk hidup secara umum. Nah, ketika jiwa pergi, maka makhluk hidup mengalami kematian. Nah, jadi sebenarnya apa fungsi jiwa di dalam badan manusia? Apakah jiwa yang utama, apakah badan yang utama? Kenapa ketika badan sakit, jiwa juga tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya gitu? Ataukah bisa? Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa kita gubah gitu ya. Apakah ketika badan sakit, jiwa juga merasa sakit? Nah, apakah ketika jiwa yang sakit, badan tidak sakit? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab secara perlahan. Nah, setelah bahasan singkat tadi, sederhana, saya ingin ajukan dua pertanyaan di awal tadi. Kira-kira ketika saya bertanya, apa itu manusia? Nah, teman-teman akan menjawab apa? Dan apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Kira-kira teman-teman akan jawab apa? Nah, silakan jawab, dan jawabannya nanti serahkan ke saya. Dikumpulkan dalam berbagai format yang Anda sukai. Boleh video semacam ini, boleh teks, boleh apa saja. Karena Anda manusia, Anda punya kemampuan untuk menangkap bahasa yang saya gunakan, maka jangan lagi bertanya harus dikumpul di mana atau bagaimana caranya. Itu kebebasan yang saya berikan kepada teman-teman semua. Silakan ditanggapi dan jangan kecewakan saya karena kemanusiaan Anda sedang diuji sekarang ini dengan bahasa yang sebenarnya saya pilihkan sangat sederhana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.